Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hamu-Hamku, paham ilmu, paham laku dengan Gus Nizam. Dan masih tetap dengan Cak Wahab. Gus, kemarin sudah dijelaskan oleh Gus panjang lebar terkait dengan pasangan rohani. Nah, apakah seseorang yang sudah dipertemukan dengan pasangan rohani itu merupakan sebuah bukti bahwa Allah itu menghendaki baik pada mereka itu? Bukti kuat. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dimatangkan agamanya, dicintakan, mendalami agama, pendalaman. Wa yulhimhu rusdah, dan diilhami bimbingan menuju sampai kehadiratnya. Prakteknya ini dipertemukan dengan guru mursyid. Dipertemukan dengan guru mursyid itu ya. Alias sudah dipasangkan rohnya. Kalau sudah dipertemukan pasangannya, di situ kemudian Allah memerintahkan fafirru ilallah. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun fafirru ilallah. Dan dari tiap-tiap ciptaan telah kami ciptakan pasangannya masing-masing agar kalian senantiasa mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah. Setelah itu berlomba lari cepatlah kalian menuju sampai ke hadirat Allah. Gus, kalau dalam masyarakat itu untuk meraih kebahagiaan dunia itu memang harus beristri atau bersuami. Jangankan untuk yang kebahagiaan kelas tinggi, bikin rumah saja itu akan mudah jika betul, beristri bersuami. Terus mempunyai apa-apa itu dimudahkan. Ya memang dimudahkan. Banyak orang yang susah rezekinya, ketika mempunyai istri ternyata itu bisa membeli sesuatu. Itulah rahasia Allah. Dan ini bisa dianalogikan dengan pernikahan atau pernikahan syari antara rohani guru mursyid dengan murid tadi, Gus ya. Iya, blok. Itu pasangan. Iya. Alhamdulillah kalau gitu itu Cak Wahab. Jadi semakin jelas bahwasannya keharusan seseorang itu menjadi murid. Menjadi murid ini. Nah, menjadi murid itu juga tidak gampang ternyata. Betul. Jadi ada yang mencarinya 1-2 hari, 3 hari sudah ketemu, ada yang bulanan, ada yang tahunan, bahkan sampai puluhan tahun belum nemu itu. Untuk menjadi murid itu pasti ketakwaannya dinilai baik oleh Allah. Wa may yattaqillaha wa may yuridillahu bihi yufaqihu fiddin. Orang yang ingin menjadi muridnya walian mursyida pasti ketakwaannya sudah baik. Kemudian wa yulhimhu, dia diilhami berguru mursyid. Gus, kalau kita itu memilih pasangan itu yang di dohir, itu kan memilih-milih tuh, Gus. Kalau guru mursyid itu mau nggak itu memilih murid yang secara dohir itu jelek, misalnya Gus, secara dohir itu ya berbuat maksiat, ya dohirnya itu mungkin bertato atau bagaimana? Ada batasan itu enggak, Gus, untuk kalau mursyid kamil mukamil itu justru semakin rusak, semakin bejat, asal dia niatnya benar ingin berguru mursyid. Jadi tidak seperti mencari pasangan di dunia, laki perempuan, milih yang sempurna. Kebalikannya. Tadi yang di pikiran kami, Gus, itu yang hadis jenengan sampaikan tadi, mayuridillahu bi khairan dan seterusnya tadi. Nah,
siapa yang tahu dia dikehendaki baik atau tidak oleh Allah? Lah, Tanda-tandanya sementara itu yufaqihu fiddin itu. nah ya, kalau itu ini kan kehendak Allah. Nah, Iya. bahasanya orang ini ingin hidup sesuai dengan kehendaknya Allah atau kehendaknya sendiri. Ini kan tidak punya kemampuan untuk memilih. Memang di hakikat tidak bisa kita memilih, kita dipilihkan. Yufaqihu ini saya untuk khair karena yufaqihu ini Allah. Iya, Jelas-jelas Allah yang menghendaki hamba yang dipilih khair itu mematangkan urusan agama. Nah, untuk termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah agar baik itu harus apa yang harus dilakukan? Mematangkan agama, yufaqihu fiddin. Kemudian kalau sudah matang agamanya, takwanya sudah baik, akan diilhami, dipertemukan dengan guru mursyid. Wa yulhimhu rusdah. Jadi untuk bisa dikehendaki oleh Allah agar menjadi orang baik dan seterusnya ini harus belajar agama dulu. Dengan benar dan baik. Dan pasti yang bersangkutan senang menjalani perintah-perintah agama. Ya, itu Jadi- berarti diperjalankan Iya. di jalan yang untuk menunaikan apa yang diperintah oleh Allah. Betul. Baru diilhami atau dibimbing untuk bertemu dengan guru mursyid. Guru mursyid dalam rangka mensidekkan hal. Mensidekkan hal itu membenarkan keadaan batin. Keadaan batin yaitu rohani, kejiwaan, hati, pikiran. Nih, gambaran kami, saya teringat ceritanya Sunan Kalijogo itu, Gus. Ya. Jadi ya. siapa tahu Sunan Kalijogo yang sebelum menjadi Sunan Kalijogo ini ya sudah seperti itulah. Ya. Kenakalan atau Sayyidina Umar yang paling Ya. luar biasa. Betul. Nah, kemudian dikehendaki baik oleh Allah. Padahal ya asalnya seperti itu. Oh iya. Nah, ini kan tidak mulai kecil belajar agama. Oh gitu. Ya. Ya, itu semua contoh yang betapa Allah sesungguhnya benar-benar tidak pandang bulu, tidak ya, man yasa itu. Berarti mereka-mereka atau kita-kita yang masih istilahnya di dunia hitam tetap punya peluang untuk Sama besarnya peluang itu. Iya. Sama besarnya dengan para santri atau ustadz yang sudah matang-matang agamanya. Ternyata kita ini diberi kesempatan luas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun kita. iya, Siapapun. untuk mendapatkan anugerah itu Betul, dari Allah betul. secara langsung. Apapun latar belakang kita. Apapun latar belakang. Dan guru mursyid itu tidak akan pernah menolak. Karena guru mursyid itu tidak melihat zahir. Nah, ini. Tidak melihat zahir. Maka Cawahab bagi mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang masih ragu dengan dirinya karena dirinya masih belum baik, itu tidak usah Kecil hati. kecil hati. Selalu wedi ya. Ya, buat terus Ini kecil hati. Gus. Keliru gitu karena belum kenal. Harus dikenalkan. Terima kasih Gus, terima kasih Cak Wahab. Ini sudah memberikan angin segar bagi kita semua untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kita Hammu-Hamku dengan Gus Hizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.